Baik, mari kita buka firman Tuhan, Injil Lukas pasal 23. Saya melayani ibadah 1 dan 2, temanya sama saudaraku ya. Injil Lukas pasal 23 ayat 33 dan seterusnya, demikian firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit mengolok-olok dia, mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bagian kedua, Matius pasal 6 ayat 12. Injil Matius pasal 6 ayat 12. Demikian firman Tuhan. "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Amin. Saudaraku, tema hari ini adalah forgiveness, pengampunan. Mengapa pengampunan menjadi penting dalam Alkitab, dalam kehidupan kita? Mengapa justru di dalam doa Bapa kami tentang pengampunan itu ditaruh di tengah-tengah? Kenapa tidak bicara mengenai kasih saja? Mengapa harus bicara mengenai forgiveness? Apa keunikan, apa fungsi, mengapa harus ada pengampunan? Ini yang perlu kita pahami saudaraku. Jikalau dalam hidup antar sesama manusia tidak ada pengampunan, betapa rusaknya hidup ini. Mengapa harus ada? Ternyata dalam realita kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam komunitas yang kecil, suami istri dengan 3 anak, dalam 5 orang ini dengan berbeda cara berpikir, berbeda karakter saudaraku, bisa terjadi gesekan. Gesekan itu akan menciptakan rasa pahit di hati, menciptakan marah dan dendam. Papa tidak senang dengan anak, anak tidak suka dengan mama, suami istri sudah punya akar pahit yang dalam. Itu dalam satu small community. Komunitas yang kecilnya bisa terjadi seperti itu. Bagaimana komunitas yang lebih besar? Satu rumah besar, ada 3 keluarga tinggal di situ. Pasti terjadi gesekan. Bagaimana dengan yang lebih besar? Di dalam perusahaan ada pabriknya, orang-orang karyawan sesama kantor, dengan kantor teman sebelah, saudaraku, bisa terjadi gesekan. Dalam komuniti lebih besarnya gereja yang beribu-ribu jemaatnya, termasuk dalam pelayanannya, jemaatnya, diakennya, pendetanya, sama aja. Itu bisa terjadi gesekan saudaraku, baik disengaja maupun tidak sengaja. Dalam skala jauh lebih besar, komunitas dari antar bangsa, antar suku, dengan berbagai suku, bahasa dalamnya menjadi satu nation, menjadi negara. Satu negara dengan negara lain pun bisa terjadi gesekan. Nah, gesekan itu akan menciptakan akar pahit, saudaraku. Dan disitulah dibutuhkan forgiveness, pengampunan itu harus ada.
Pengampunan menjadi perekat untuk mencapai keharmonisan antar sesama manusia. Betapa pentingnya ini saudaraku ya. Apa akan terjadi dalam dunia ini kalau tidak ada pengampunan? Tetapi untuk berbicara mengenai pengampunan, untuk mempraktekkan prinsip pengampunan itu tidaklah gampang saudaraku. Karena dia memiliki bagian-bagian yang tersulit untuk kita praktekkan. Kita ambil beberapa hal. Mengapa menjadi sulit ketika kita bisa mengenai forgiveness? Satu, pribadi dari seseorang turut menentukan apakah forgiveness itu bisa terjadi atau enggak. Karena di antara kita semua saudara nanti lacak sendiri saudara itu seperti siapa, seperti apa. Ada orang yang mempunyai pribadi yang pertama, mempunyai kepribadian, saudara mempunyai personality yang easy going, yaitu orang yang gampang sekali memaafkan. Gitu. Ya udah, lain kali jangan lagi ya, begitu. Ya nggak apa-apa, gitu. Saya juga nggak terlampau pusingin hal demikian. Ada orang seperti itu. Mungkin saudaralah orangnya gitu. Orang-orang yang demikian itu kan kepribadian begitu, saudaraku, di mana-mana dia banyak teman. Sekalipun orang berbuat salah pada dia, bagi dia sederhana gitu. Tapi ada orang punya pribadi yang kedua yang berbeda. Bagi dia tidak semudah yang seperti kita pikir. Dia butuh waktu mungkin seminggu atau 10 hari baru dia bisa mengampuni. Ada orang demikian. Tidak cepat dia. Tapi ada juga pribadi yang jenis ketiga yang sulit, dia butuh sebulan, 3 bulan, mungkin 1 tahun, mungkin selamanya dia tidak akan ampuni orang seperti itu. Ada loh orang pribadi seperti itu saudaraku. Sulit sekali bagi dia kesalahan orang, dia simpan begitu dalam saudaraku. Orang-orang seperti itu yang pribadi ketiga itu di mana selalu menciptakan musuh. Ya. Orang senyum aja salah sama dia saudaraku. Orang senyum aja dia tersinggung saudara sekalian. Kenapa? Selalu menafsir sesuatu bentuk yang negatif gitu. Tidak cocok di rumah, tidak cocok di rumah tangga, tidak cocok di pekerjaan, di kantor ini, tidak cocok dalam pelayanan, kemanapun selalu menciptakan musuh. Karena pribadinya membuat dia susah. Mungkin orang tidak sengaja, atau budaya orang berbeda, dia sudah simpan dalam hati, mempunyai pikiran negatif begitu berat. Sulitnya di pribadi orang seperti itu. Sama siapapun gak cocok. Anjing pun gak suka dia, saudaraku. Kalau dia pulang ke rumah, anjingnya lihat majikan pulang, anjingnya ngumpet ke kamar. Di kamar lah, nanti urusan lagi dia pikir begitu. Ya, gunggung pun salah, enggak gunggung pun salah gitu. Ya, di mana-mana enggak cocok orang begitu. Pelayanan di umum enggak cocok, pelayanan di remaja enggak cocok. Remajanya terlalu bawel. Pelayanan di lansia enggak cocok, orang tuanya banyak enggak gosok gigi katanya. Pelayanan di umum terlalu banyak orang, semua enggak cocok. Mati masuk surga, melayani Tuhan di surga, enggak cocok sama malaikat di saudaraku. Pindahlah ke neraka. Di neraka enggak cocok lagi setan, cocoklah saudaraku dah. Di neraka pun enggak cocok. Itu personality itu jangan kipir enggak ada loh. Itu mungkin di antara kita saudaraku. Jadi bagi kita sulit loh. Itu problem pertama. Problem kedua, dalamnya gesekan itu, ya, dalamnya luka batin turut menentukan. Kalau misalnya biasa aja, I think it's okay. Tetapi kalau itu luka sudah sangat dalam, wah, 3 personality ini sama aja sulit untuk mengampuni. Kerusuhan bulan Mei 1998, ya, ruko saudara dibakar, anak saudara dilukai, saudara kenal orangnya, gampang mengampuni. 3 pribadi itu sama aja sulit mengampuni. Begitu. Kesetiaanmu kepada pasanganmu, you setia sekian puluh tahun, dikhianati begitu parah, saudara gampang mengampuni. Dalamnya gesekan itu turut menentukan sulitnya pengampunan itu. Oke, sebelum kita lanjut pada prinsip pengampunan itu, jadi seharusnya bagaimana Pak Pendeta? Saya ingin diam sebentar untuk saudara supaya saudara bisa nanti lebih apply dalam firman seperti ini. Tenang sebentar, tarik ke belakang hidup saudara itu mau berapa puluh tahun yang lalu juga oke, sampai detik ini. Dalam hidup saudara adakah orang-orang yang selama ini menjadi musuh besar saudara begitu? Bencinya minta ampun. Mau koko ke, mama ke, teman sekolah, teman dagang, teman sepelayanan, atau Pak Pendetamu sendiri, itu bisa saja saudaraku begitu. Bisa aja. Atau tetangga sebelah, dia pelihara anjing 10 ekor, ribut banget saudaraku begitu. Benci banget sama dia. Kapan dia mati? Anjingnya pun mati semua kira-kira begitu saudaraku. Coba ada berapa? Kalau saudara temukan 5, 5 orang yang saudara tidak suka, cari yang the worst, yang paling saudara benci begitu.
Coba kalau sudah ketemu orangnya, sebut di hati. Nanti itu akan apply dalam firman. Sebut aja dalam hati. Jangan omongan lihat suara, mana tahu dia disampaikan repot saudaraku. Iya si Joni dengar, ribut lagi. Sebut aja, itu Pak, udah. Kalau udah kita lanjut. Ya. Prinsip pengampunan itu saudaraku, dia harus mempunyai dua elemen yang sangat kuat. Dua elemen itu harus bersatu baru forgiveness itu terjadi. Nah, elemen itu kita ambil dari kitab suci kebenarannya di Matius 6 ayat 12. Ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Satu ayat itu kita bilah menjadi dua sehingga menjadi dua elemen saudaraku. Elemen pertama, ampunilah akan kesalahan kami. Kau makan saudaraku. Jadi elemen pertama harus bicara mengenai ketulusan hati dan kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Itu penting. Kalau saudara tidak ada salah, tidak mau akui, bagaimana bisa ada pengampunan? Itu elemen sebelah. Kerendahan hati, ketulusan, harus berani mengakui kesalahan diri kita sendiri. Elemen kedua adalah seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, yaitu perlu ada keterbukaan hati dan kemurahan hati mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dua elemen itu gabung, terjadilah forgiveness. Kalau dua elemen itu nggak gabung, nggak terjadi pengampunan seperti yang saudara alami hari ini. Sorry Pak, sampai mati pun saya tidak ampuni dia. Jadi orang itu mati dalam dendam, saudaraku. Orang kalau mati dalam dendam, lihat di kuburannya kelihatan, saudaraku. Orang yang mati dalam sukacita, itu kuburannya itu rumputnya hijau, semua bagus tuh. Orang yang mati dalam dendam, rumputnya hitam, panas, rumput nggak mau tumbuh, saudaraku, panas. Hitam semua itu mati dalam dendam, saudaraku, panas membara dia. Jadi harus ada dua elemen itu. Kalau dua elemen tidak ketemu, no forgiveness, no. Kasih contoh. Aku sama Amir. Amir sakiti hati saya ini. Ya, dia fitnah saya, luka bukan main, mempermalukan saya, gitu ya. Ya. Akhirnya saya sadar, orang ini buat salah, gitu. Oke, saya mau ampuni dia, saya punya kemurahan hati, saya punya keterbukaan hati, saya ampunilah Amir. Sedangkan alasan saya, nobody is perfect, begitu. Saya ampuni dia, tetapi Amir ngomongnya apa? Saya nggak minta kok pengampunan dari dia, ngapain dia kasih? Orang nggak minta kok. Jadi orang ini tidak punya ketulusan, kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Forgiveness tidak terjadi. Jadi terjadi hanya sepihak. Bagaimana bisa sempurna itu forgiveness? Nah, sekarang sebaliknya ya. Amir udah salah ini, saya benci bukan main. Di tengah proses hidup dia sadar, wah salah gua ini, nggak baik begini ya. Oke, dia punya ketulusan hati. Dia punya kerendahan hati untuk mengakui salahnya. Datang ke saya minta ampun, tetapi I say no. Saya tidak punya kemurahan hati. Saya tidak punya keterbukaan hati. Tak pernah aku ampuni kau. Ya. Tidak terjadi juga pengampunan itu. Jadi dia harus ada dua elemen gabung menjadi satu. Nah, akhirnya menjadi suatu pertanyaan besar dalam jemaat waktu saya khotbah begini di Surabaya. Seorang ibu datang, Pak Antoni, saya cerai dengan suamiku udah cukup lama gitu. Anak-anak saya ambil semua. Lukanya kami digesek sama-sama itu luka sekali gitu. Tapi dalam hubungan saya dengan Tuhan, ya, saya puasa, saya doa, saya pelayanan, aku berhasil mengobati luka itu Pak. Dan saya sudah mengampuni dia. Gimana Pak Antoni? Aku jadi takut, nggak terjadi ya pengampunan, nggak terjadi. Tapi ibu saya mau jelasin, ketulusan hati ibu untuk mau mengampuni dia harus dibuktikan. Tidak boleh hanya hiasan lip service saja begitu. Iya Pak, suatu hari anak sakit, jadi ada kesempatan bertemu, dia juga lihat anaknya, datang juga saya udah siap Pak, saya ketemu dia, saya senyum, saya salamin dia, saya ampun dia Pak, tapi dia mau buang muka Pak. Jadi bagaimana dengan ini? Pengampunan nggak terjadi? Yes, pengampunan tidak terjadi, tetapi karena ibu tulus sudah in action sekaligus, tidak pura-pura hanya kata-kata aja, tapi sudah in action, berarti hubungan saudara ibu dengan Tuhan clear and clean gitu. Gak usah khawatir. Cuman masalah dia adalah sudah menjadi urusan dia dengan Tuhan. Jadi you safe dalam hal ini. Sepihak udah safe walaupun pengampunan tidak terjadi. Begitu. Oh gitu ya Pak, ibu enggak usah khawatir. Dosa tidak bagian dari you lagi. Karena you sudah clear. Itu penting buat kita. Gitu. Dan saudara sekalian,
Pengampunan itu menjadi sulit loh kalau kita udah mengerti sampai di sini. Mengapa engkau punya kuku sampai hari ini tidak mau mengampuni kamu? Padahal kesalahan kamu cuma kecil aja begitu. Kenapa kamu punya Enso sampai hari ini bencinya minta ampun? Gitu. Padahal kamu sudah akui, sorry ya, kenapa? Karena dia tidak mau melepaskan pengampunan itu, saudaraku. Tidak terjadi. Saya punya beberapa kasus yang menjadi contoh buat kita. Ini di Malaysia, 10-15 tahun lalu. Hubungan papa sama anak laki umur 12 tahun. Dia bencinya sama papanya setengah mati. Selama 2 tahun terakhir dia benci sekali. Asal papanya pulang, dia lihat papanya pulang, dia naik ke loteng, ke kamarnya. Dia tidak mau lihat papanya. Kalau dia pulang sekolah, dia lihat papanya ada, dia masuk dari pintu belakang. Sekian tahun sudah begitu, orang tua kan tidak tahan. Akhirnya cari pendeta. Kenapa bisa begini Pak Pendeta? Dikaji kasusnya. Waktu diselidiki ternyata memang anaknya ada melakukan kesalahan. Kesalahan-kesalahan yang simple aja, kesalahan yang kecil-kecil begitu, tetapi dibaringi oleh makian, cacian, kata-kata yang kasar dari papa. Dilempar sapu, bos. Sakit hati itu anak. Firman Tuhan ada loh. Hai bapak-bapak, jangan engkau menyakiti hati anakmu. Hati anak itu beku, terbelenggu oleh kemarahan dan dendam. Maka dia gak mau lihat orang tuanya. Maka ketika pendeta sudah mengkaji seperti itu, ternyata kesalahan fatal ada di papa. Jadi solusinya jalan satu-satunya adalah papa meminta ampun kepada anak. Orang tua jawab apa? Aku minta ampun sama anak. Peraturan apa ini? Itu anak baru 12 tahun. Pak Pendeta ajarinlah supaya hidup benar. Begitu. Saya yang sekolahin, saya yang didik dia, saya yang kasih makan, masih hidup di rumah tangga saya. Saya minta ampun sama dia, mau taruh di mana wajah saya? Saya sebagai orang tua, saya yang hidupin dia. Saudara ingat loh, when we talk about forgiveness, saudara jangan lupa ini. Kalau lupa nggak terjadi, hidupmu nanti nggak pulih. Kalau kita bicara forgiveness, fokusnya tidak pada tua, muda, besar, kecil, pintar, bodoh, kaya, miskin, anak, orang tua, papa dengan anak, tidak terletak di situ. Tidak terletak di harga dirinya, di gengsi dirinya. Tapi terletak di ketulusan hati, kerendahan hati mengakui kesalahan. Kemurahan hati, saudaraku, keterbukaan hati untuk mengampuni orang bersalah. Bukan karena saya tua, gengsi. Tidak terjadi, saudaraku. Sekalipun senior, sekalipun tua, sekalipun mama, kalau kita salah harus minta ampun. Tidak peduli orang itu lebih muda dari kita. Ini prinsip pengampunan harus ada di situ. Mau taruh di mana wajah saya? Keliru, keliru itu saudaraku. Maka kenapa sering terjadi tidak bisa pulih? Papanya, saya minta maaf sama anak gadis saya. Sampai mati pun tidak. Ya sudah kalau begitu. Padahal papa yang salah. Kan begitu kan? Sorry ya sudah. Kekerasan hatimu menciptakan pengampunan itu tidak terjadi dan seumur hidup akan seperti itu. Beku, terbelenggu oleh kemarahan. Selesai. Pulang ke orang tua nggak bisa kalau gitu silakan. Tapi sebulan aja udah nggak tahan dia. Karena begitu terus mau kemana hidup dia anak? Datang lagi, aku siap Pak Pendeta. Siap, diajarin segala resiko yang ada, diajarin caranya. Suatu malam dia udah siap nih. Suatu malam papa itu naik ke loteng, ke rumah tempat kamar anaknya. Lagi belajar dia, ketik-ketik komputer, papanya masuk duduk di samping dia. Dia nggak mau lihat loh. Kasian tuh anak, udah luka sekali memang ya. Dia, wah ketik sendiri, dia anggap aja itu nggak ada. Anggap aja nggak ada. Itu orang tua ada di samping, biasanya udah maki itu. Tapi hari itu dia belajar untuk mengekang diri. Kemudian dia ngomong gini, Papa minta ampun. Selama ini kata-kata papa, tindakan papa, ucapan-ucapan papa, kata-kata kasar, menyakiti hati kamu. Itu tangan berhenti loh Pak. Itu tangan berhenti ketik komputer. Shock dia. Karena dia gak percaya itu papa dia. Papa dia gak begitu. Papa dia lempar sapu. Papa dia maki-maki dengan kata-kata binatang. Sekalipun dia salah sedikit. Papa dia suara geris sekali. That is not my daddy. Shock dia. Tapi waktu dia lihat dengan teliti, benar itu papa dia. Wajahnya penuh penyesalan. Kayaknya papa itu sedih sekali. Dia peluk papanya, dia nangis loh.
Sebenarnya hati anak kecil itu sayang sekali Bapak, tapi karena sudah benci dia, dilukai day by day. Saudaraku begitu. Ya, hati yang beku terbelenggu kemarahan itu cair oleh karena pengampunan loh. Besok hidupnya udah baik. Can we do it? Kamu udah loh, coba lihat hidup kita. Kadang you punya saudara lebih kaya dari kamu, is it right? Gitu. Dia lebih daripada kamu lah. You ke rumahnya, dia tidak respon dengan baik. Pulang dengan hati yang luka loh. Karena saya miskin, dia lihat saya juga gak mau Pak. Sudahlah, gak usah lihat lagi lah. Is it right? You ke rumah mama. Mama rasanya kelihatan, kita bisa rasa kok respon mama kayak apa. Ya hambar Pak, begitu. Coba kalau Cici yang pergi, karena Cici dapat suami yang kaya raya, mama tergopoh-gopoh loh dia loh. You can feel it. Aku udah mau pergi lagi Pak, kebencian sudah you tanam di sini. How to forgive. Dua elemen kalau tidak ketemu, jangan mimpi terjadi pengampunan. Ya. Kasus berikutnya, ini ibu ini telepon, 10 tahun yang lalu ini, khotbah forgiveness. Tema-tema besar saya mengulang. Sesuai dengan konteks. Ada yang setengah tahun saya ulang, ada yang 1 tahun saya ulang di banyak gereja. Di Jakarta, di Surabaya, di banyak kota, di Melbourne, Sydney, Perth, di Amerika saya ulang. Karena jemaat harus repeat dengan konteks yang berbeda supaya dikembangkan wawasan berpikirnya gitu. Jemaat bisa lupa kalau enggak ditekankan terus saudaraku begitu. Ini 10 tahun lalu tentang forgiveness. Ibu ini telepon. Nah, sekarang saya khotbah lagi nih, banyak yang telepon, banyak yang mau cari, semua pahit. Asal ketemu dan ini pahit Pak, pahit gitu. Ini ketemu nih istri, kenapa Bu? Pahit ya? Pahit lah, air mata turun, pahit lah Pak. Udahlah minumlah ini akar pahit, tambah pahit lagi Bu. Pahit. Suami juga Pak, pahitnya Bapak Pak. Ya itu bukan nama istri, bukan nama anak, pahitnya apa? Gua diciak Pak, ya pahit lah. Ciak orang juga lah Pak, biar gak pahit begitu ya. Pahit Pak, diciak hopeng Pak, kasihan juga kadang dengarnya. Ya waduh lukanya Pak, gimana ya? Gitu. Ya, that is life. That is life. Itu hidup loh. Dan tidak boleh cengeng. Tidak boleh cengeng, tidak boleh sok rohani. Pak Pendeta, kenapa? Kok Tuhan Yesus tidak jaga saya? Kenapa tidak jaga you? Ya, katanya Tuhan Yesus sayang saya, Tuhan Yesus cinta saya, Dia Maha Kuasa. Orang mau fitnah saya, orang mau ciak uang saya, orang fitnah saya Pak, sakit sekali. Kalau Tuhan tahu, Tuhan jaga saya supaya jangan difitnah. Nah itu jemaat cengeng itu. Kok Tuhan tidak jaga ya? Pendeta zaman dulu jawabnya paling bagus itu. Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan ini biar jemaatnya senyum terus, pulang senyum sama saya. No. Pak Antoni kok Tuhan gak jaga saya ya? Ya saya difitnah, jawabku sederhana kok. Tuhan Yesus ini fitnah, apalagi lu. Belajar tegar sedikit. Emang gak boleh kamu difitnah? Justru orang paling dekat you, itulah orang yang akan memfitnah kamu. Sakitnya minta ampun, yes. Orang yang paling dekat Yesus, justru orang itu yang memfitnah Tuhan. Itu hidup loh. Bahkan pura-pura lagi, itu hidup itu. Ya, pura-pura lagi. Waktu Yesus mengatakan, ada di antara kalian yang akan menyerahkan aku. Tampil lo Yudas ya. Bukan aku orangnya kan Tuhan, tampil lo dia. Hebat gak? Tapi begitu mulianya Tuhan ya. Karena di sini memang tidak ada kebencian dia. Dia tahu tapi tidak benci. Dia masih menjelaskan, coba kalau saya. Bukan aku orangnya kan Tuhan. Kalau saya mau kalian, saya ngomong apa? Pura-pura bego lu ya. Biar tahu loh. Tapi Tuhan gak begitu loh. You see life? Ya, ini ibu ini. Jadi kenapa Bu? Tidak boleh, nggak sebut nama boleh ya Pak? Boleh. Dan ibu percaya, believe me, namamu tidak pernah akan saya sebut di mimbar. Kasusmu saya angkat. Karena kita harus cepat belajar dari firman Tuhan, kasusnya harus kita pakai mana. Karena itu mirip dengan hidup kita juga begitu. Tapi you punya name, tidak pernah muncul. I will close it forever. Oke, ya. Aku married Pak sama suamiku. Kami dari keluarga kaya. Dapat warisan orang tua. Tapi setelah anak-anak mulai remaja, suami tak pintar dagang Pak. Jadi harta makin menipis. Jadi pada saat anak-anak sudah mulai besar, umur sebaya lah kami, itu suami suka sama perempuan lain Pak, begitu. Aku protes, setiap kali ribut dia usir saya gak mau keluar. Karena rumah itu pun ada uang papa yang beli.
Sakitnya hati Pak, tapi saya tidak mau keluar. Sampai anak saya udah married, udah besar, udah married semua. Tinggal kami udah tua-tua Pak. Sekarang stroke dia. Saya bawa dia ke rumah sakit, saya mandinya pun saya bantuin, makan obat nggak bisa Pak, syarafnya udah rusak, gini jatuh obatnya, saya masukin ke mulutnya. Setiap kali saya kasih makan obat Pak Antoni, kenapa Bu? Saya maki-maki dia. Bu, mau maki sampai kapan? Sampai dia mati. Dia bilang, Pak, 20 tahun diusir terus saya, luka hati saya. Sorry Pak Antoni, you khotbah forgiveness bukan saya tidak mau, tapi luka hatiku bukan berdarah Pak, sudah bernanah, sakit sekali. That is my time to take revenge. Setiap kali saya maki-maki dia, saya lihat hidup ini nggak ada pengampunan di situ, yang ada kepahitan. Yang sakit pun tersiksa, yang menolong pun hati dendam. Bagaimana keluarga itu bisa baik? Apa yang berkenang dari Tuhan? That is satu kasus. Kasus berikutnya sama, tapi gereja berbeda. Forgiveness juga korbannya. Datanglah ibu ini, karena dia orang Batak rupanya ya. Dia orang Batak, dia mau cerita. Karena dia orang Batak, logatnya logat Batak. Maka aku cerita, logatku agak Batak sedikit juga biar bagus dia. Kenapa Bu? Begini Pak Pendeta, khotbah tadi bagus banget. Jadi, aku mau cerita dulu aku married sama suamiku. Sudah menikah, kami punya anak-anak gitu. Tapi suatu hari suamiku pergi. Lakiku pergi itu Pak Pendeta. Jadi aku tidak kejar dia. Aku dagang, kerja. Anak-anakku aku besarin. Sampai mereka married. Setelah saya tua, suamiku balik Pak Pendeta. Dia balik. Katanya kilaf. Only one word, kilaf. Iya, anak yang hilang pulang Pak Pendeta. Jadi gimana? Aku bawalah dia ke pendeta. Bertobat dia di situ. Ya, tapi hidup sama aku cuma 3 tahun. Kenapa Bu? Tahun ketiga sakit dia. Meninggal dia Pak Pendeta. Tapi mau tahu ibu ini ngomong apa gak? Wah, aku bangga sebagai istri Kristen. Kenapa bangga Bu? Di semua kesalahan dia Tuhan ampuni. Dan saya juga tidak ingat kesalahan dia lagi. Yang membuat saya bangga adalah pada saat dia meninggal dalam pelukan saya Pak. Gimana pun itu suami saya Pak, begitu. Buat hati saya terharu dia saudaraku. Coba lihat ada orang begitu. Forgiveness itu terjadi gitu. Dan coba bayangkan, 2 kehidupan ibu pertama, ibu kedua, ujung hidupnya kayak apa? Ibu kedua kemana-mana dia bersaksi, ya, kemana-mana dia bersaksi, bahwa Tuhan masih bekerja, bersaksi dia bangga saya orang Kristen, sekalipun suaminya banyak sekali kesalahannya. Pengampunan terjadi dan dia bisa menjadi berkat kekuatan bagi orang lain yang mengalami problem yang sama. Tapi ibu yang ke-1, gimana dia hidup? Akar pahit itu terus melilit di hati dia. Dan ketika dia muncul lagi mau marah, sudah nggak ada suaminya. Bagaimana dia mengekspresikannya? Mungkin dia ke kuburan dia ludahin. Ujung hidupnya bagaimana? Pahitlah bos, pahitlah. Lihat, kalau pengampunan ada, ujungnya masih bisa ada sukacita hidup. Tapi wanita ini, kasihan sekali. You see life now? Yang lebih celaka lagi sebenarnya, bukan saja kita sulit mengampuni, tapi kita suka mewariskan dendam itu kepada keturunan kita. Bahaya loh. Bahaya loh. Mama sudah tidak cocok sama papa, kamu jangan cari dia. Kalau papa menyakiti anak dan ibu, kasusnya lain. Tapi kalau papa juga sayang anak, kasih anak dalam posisi netral. Dia berhak juga mendapat kasih sayang dari papanya, begitu. Hubungan ribut suami istri itu personal sifatnya. Jangan libatkan dengan anak, kasihan tuh anak. Yuk tanami racun dendam, kasihan sekali. Jangan begitu. Kita orang Chinese itu paling suka begitu. Pokoknya kalau saudara benci, semua ikut benci. Anjingmu benci anjing dia. Itu hidup. Itu dosa di depan Tuhan. Saya khotbah begini saudaraku, itu ibu di Surabaya didengar. Ketemu saya, Pak Antoni. Yang tadi itu, anak saya 3 saya bawa. Saya ajarin dia, jangan lihat ibunya papa lagi. Saya dengar kok WD, saya takut loh Pak. Saya takut. Iya Bu, itu haknya anakmu loh. Jadi takut dia sama kamu. Dia kan pengen sayang papa dia juga. Salahnya papa sama ibu kan sifatnya personal. Husband and wife. Kenapa anak jadi korban? Nangis tuh ibu.
Kadang kita suka sekali yang demikian, tanpa kita sadari budaya kita mengajarkan begitu. Budaya Chinese itu ngajarnya begitu loh. Ngajarnya take revenge, begitu budaya Chinese itu. Coba lihat filmnya, kan suka nonton film Hong Kong, suka nonton kan? Pedang raja pedang silat kan gitu. Nah, itulah film Hong Kong. Pertama pasti kalau film-film begitu, raja pedangnya orang baiknya kalah dulu, itu film saudaraku. Datang raja pedang penjahat, pakai tipu muslihat, ya mereka adu ilmu silat, kalah kadang kena tipu saudaraku. Penuh dengan luka-luka saudaraku, teriak-teriak ketawa-ketawa penjahatnya, dia bakar perguruan silat orang raja pedang itu saudaraku. Tapi percaya saya, itu yang tadi terluka parah hampir mati itu pasti tidak mati, karena film baru mulai bos. Kalau mati lu nggak nonton nih men. Bakar semua, tidak pergi dia, habis perguruan itu. Oke? Tiba-tiba dari sumur tua keluar satu anak, cucunya diselamatkan sama pembantu. Biasa begitu film, saudaraku. Keluar cucunya, cari-cari kungkung, yang kungkung, ada kungkung di situ, tergeletak, didorong-dorongnya kungkung, pasti belum mati si kungkung. Film baru introduction bos. Baru introduction, kungkung, nanti mata kungkungnya buka sebelah, jangan dua-dua ketahuan men. Buka sebelah, mulutnya berdarah begitu kan, dia lihat cucunya, paksa tenaga untuk hidup sedikit, dan mulutnya goyang, gak tahu ngomong apa. Biasanya film harus tempel telinga ke mulut engkong. Only short statement baru film mulai. Waktu tempelin engkong ngomong apa? Balaskan dendam engkong. Pergilah cucunya belajar ilmu pedang monyet, pedang anjing, pedang tikus, pedang naga putih, naga hitam, naga coklat, naga bonar, belajarlah. Nanti balas dendam, kamu tepuk tangan. That is spirit take revenge. Itu begitu loh itu begitu loh filmnya. Maka kita pun suka ada dendam sama kita punya koko, anak kita jangan temanin. Itu nggak boleh begitu loh. Mesti diubah hal demikian. Ya, kalau anak koko muda, anak kita, mereka hoping, kenapa tidak? Why not? Kenapa tidak? Budaya Eastern culture itu begitu. Ibu buat lihat budaya itu apa? India juga begitu filmnya. Is it right? India juga begitu. Slow take revenge. Nonton film India juga sama. Pertama, dari India suka harus ada pohon-pohon, bukit-bukit, biar bisa muter dia. Nggak boleh ada pohon film India. Harus ada pohon dia. Cale pahenehi muter dia. Keluar dari pohon, ya, pemudanya bopong pacarnya udah berdarah, udah mati, pacarnya udah mati. Dibunuh atau diperkosa udah mati itu. Dia naik ke atas pohon, dia jalan. Nah, dia nggak mau ngomongnya. Demi ibu yang melahirkan aku, biasa mereka pakai ibu-ibu itu saudaraku. Dan dewa yang melindungi aku, nanti disorot dewanya. Akan kubalaskan kejahatan ini kepadamu, Vijay. Nama penjahatnya Vijay saudaraku. Vijay, baru nyanyi, mulailah itu film. That is how to take revenge. Dan hari ini kita praktekkan kepada anak kita. Kasiannya hidup tuh anak. Tanam firman yang baik. Itu tanam hatinya beracun. Wah, Kristen apa kita ini ya? Bukan saja karena kita mewarisi dendam, tapi kita hati kita sudah terbenam, beku, terbelenggu dalam kemarahan dendam, jatuh dalam jebakan rohani palsu lagi. Aduh kasiannya. Apa itu? Udah sakit dan dendam, cari pendeta baca firman, diajarin. Alkitab menulis, jikalau orang mengkhianati kamu, orang melukai kamu, orang memfitnah kamu, doalah untuk dia, berkati dia, berlimpah-limpah. Pendeta mengajar. Pulanglah ke rumah, nangislah, lapor Tuhan dia ini, tapi aku berdoa, berkati dia, berkati anak cucunya, berkati usaha, berkati kesayut, teriak-teriak berdoa, amin gitu. Palsu rohani itu, bohong itu. Mau diuji? Sederhana sekali kok. Udah berkati dia ya, besok pagi dengar berita, orang yang kamu tidak suka itu keserempet mobil. Saudara bilang apa? Syukur lu kan. Kemarin kamu baru bless him loh. Berarti palsu, hati you belum bersih, hatimu dendam sekali. What kind of blessing you give? Apa? Yesus dong. Father forgive them, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lagi sakit, lagi luka lo itu, tapi tidak ada dendam di sini. Itu blessing baru keluar. Sementara saudara dendamnya minta maaf. Jadi pura-pura rohani, kasiannya. Lebay doanya, Tuhan, aku tidak bisa, aku ingin mata ganti mata, gigi ganti gigi, sakit Tuhan, saya mau balas. Tapi ajarku tidak seperti itu.
Doa yang begitu masih ada setitik kejujuran. Tuhan hargai lu. Daripada pura-pura rohani, bless you. Apa yang di bless? Apa yang di bless? Dari yang di bless. Ya, itu jadi kita merasa dibutakan rohani kita lagi. Apa yang di bless? Kejujuran jauh lebih penting. Tuhan, saya enggak bisa loh Tuhan. You nangis lebih bagus. Gitu. Kalau udah bersih baru bless. Tapi kalau masih kotor begitu, you benci bukan main, blessing apa Pak? Jangan dicampur adukan loh hidup ini. Kadang-kadang kita main seperti itu, kenapa? Karena kita merasa udah rohani kok, udah begitu bagus kok. Siapa bilang? Siapa bilang? Rohani saya cecar sampai ujungnya kalau begituan tuh. Jangan main bungkus-bungkus pakai ayat-ayat. Dikit-dikit ayat, dikit-dikit ayat. Oh firman Tuhan ngomong begini, enggak cocok untuk firman Tuhan itu. Karena kita dipraktekkan dengan hati. Ayat itu menjadi apa saudara? Menjadi jimat. Tidak lagi menjadi suatu implementasi dalam hidup, menjadi jimat. Kalau menjadi jimat saudaraku, ya udahlah. Jangan satu, jangan dihafal. Bakar aja, taruh dalam air, minum bos. Jadi sakit kanker nanti loh saudaraku. Gawat kan, kasihan banget kita ya. So, bagaimana Pak Pendeta kalau sudah demikian? Luka hati yang kata ibu itu 20 tahun itu. Mission impossible. Dalam sekian detik pulih. Enggak loh. Itu lukanya dalam sekali. Ya, secara pribadi itu, wah dia butuh long term counseling begitu ya. Enggak mudah. Dan bagaimana caranya supaya kita menghindari hal demikian? Untuk hidup sehari-hari, ya kita tak hindar dari masalah, tak terhindar dari kesalahan. Nobody is perfect. Maka dibutuhkan, when the last time you say sorry to your wife? When the last time you say sorry to your husband, to your dad, to your mom? Ya, kapan? To your sister, brother. Kata I'm sorry itu seperti obat mujarab. Jangan sampai day by day, week by week, years by years, itu sulit. Tapi kalau kita sorry ya ma, dalam seminggu ini banyak sekali urusan, kadang-kadang tanpa sadari terlampau ketus. Kalau istrimu sayang kamu, langsung gone, hilang sakit hatinya. Kadang kita nggak terbiasa seperti itu. Itu ibu yang tadi itu, dia bawa anak gadisnya datang, dengerin. When the last time you say sorry to your dad? Pak, aku dengar dia, aku lihat dia nangis Pak. Sorry itu gak saya suruh dia pergi cari bapamu, minta ampun sama bapamu. Selama ini dia nggak pergi karena mamanya nggak boleh pergi. Sekarang mama bilang pergi lo dia lo. Gimana sukacitanya hati papa itu ya. Dia tahu dia salah. Tapi kan itu anak gadis yang sejak kecil dia gendong juga. Can you imagine kalau dia datang, Pak, kayak mana hati papa itu? Sekalipun dia sudah nggak bagus, nggak baik hubungan dengan istri, tapi anaknya, Pak sorry Pak, selama ini saya tidak pakai apa nggak hancur tuh hati papa. Itulah kebenaran hidup. When the last time you say sorry? Kadang-kadang kita ini saudaraku anggap remeh itu, ya nggak usah lah, nanti juga bisa belajar. No, kadang mulut kita sangat sulit untuk mengatakan I am sorry. Itu kata hebat saudaraku, untuk mengikis banyak sekali kepahitan. Itu obat mujarab begitu. Kadang mulut kita itu terlampau lambat untuk mengaku kesalahan, terlampau gengsi hidup ini. Orang besar ada orang yang sadar kesalahan, cepat ngomong, sorry ya. Itu orang besar loh itu loh. Tapi kita yang merasa harga diri melambung tinggi akan sangat sulit keluar dari mulut ini. Budaya barat bagus. Saya kalau ke Amerika itu saya suka melihat budaya orang. Salah satu budaya mereka yang bagus adalah suka budaya membaca. Di mall, di tempat-tempat perberhentian, di sana semua queuing ya, semua antri ya. Capek saya lihatnya. Pipis pun antri saudaraku. Amerika semua antri. Mau makan apa ya antri. Tapi karena mereka antri, mereka terbiasa baca buku. Baca buku, tua muda suka buku mereka baca. Kalau saya lihat di Indonesia, di mall-mall di Jakarta ini nggak ada orang suka baca buku. Yang sukanya lihat ke bawah, dompet siapa yang jatuh. Itu aja. Ya kalau budaya barat tuh kok kesenggol dikit, I'm sorry. Itu mereka begitu. Mau lewat dikit, sorry. Gitu. Itu good. Jadi ada etika sopan satunya gitu. When the last time we say sorry? Asal jangan sorry yang kaprah. Humor dikit lah ya. Ada jemaat kirim WhatsApp, pintar juga di jemaat. Ada satu mas lagi belajar untuk ngomong I'm sorry.
Suatu hari dia nyenggol bule, kena senggol sama dia bulenya. Jadi dia ngomong, I'm sorry. Bulenya nggak enak juga, sungkan dia. Bulenya balas juga, I'm sorry too. Masnya balas, I'm sorry three. Bingung bule. Apa maksudnya ya? Sorry for, I'm five katanya. Jangan-jangan mas ini sakit. Are you six? I'm seven katanya. Bule pikirnya orang gila ini. Pergi bulenya, masnya ngomel. Tahu dia ngomongnya apa? Emang gampang kalahin gua. Dia ngomong gitu. Saudara. Itu say sorry yang not inappropriate, tidak pas. Aduh, kadang-kadang ya, just hold. You punya tangan, you punya istri. Mama, sorry ya, itu obatnya. Kalau istrimu sayang sekali, langsung lenyap itu seperti kemarahan yang besar tuh kena gunung es, langsung gone. Jangan sampai 11 tahun baru muncul. Kalau sudah tersimpan, hanya masalah kecil aja saudaraku, itu meledaknya luar biasa. Ya, saya masih ingat loh papa mama saya. Hanya masalah zaman dulu itu ribut papa mama. Kalau udah ribut, papa bilang, papa ambil koper, ikut papa. Ya, gue masih kecil, ikut aja lah, ikut papa gitu kan. Hanya masalah gayung, mama gayungnya terlentang, papa pingin terlukup nih. Terlentang ada debu, papa pengen terlukus ada ganyak karena gayung men mau cerai. Itu pasti di dalamnya sudah banyak sekali yang pahit yang gak pernah keluar. Coba lihat dirimu sendiri. Kenapa ya? Kalau you ada kesalahan kecil aja suamimu meledaknya luar biasa. You know why? Kita masih belajar simak lah. Mungkin selama ini kata-kata kita terlampau judas loh. Yeah. Suami itu sering sekali diam. Diam bukan berarti setuju. Yes. Kadang kita sebagai istri pun kita lupa kita sudah punya suami. Kita lupa, gak ada urusan lah Pak. No, you live dengan dia. You have lived with him for 10 years. Sometimes kita bukan sendiri lagi hidup, sudah menjadi dua, menjadi satu. Cara kita berpakaian, you ask something kan senang juga dia kan begitu kan. Kadang kita gak kepikir. Umur 45, pendek banget tuh Rok, begitu saudaraku. Ketat bukan main, Tante Nengsi udah ketat, Tante Jenny udah ketat, Tante Jennifer udah koyak bos, begitu. Pakai rambut tuh merah itu, waduh itu bajanya takut main dia. Mas, peluit berapa? Saceng Ci, takut sekali dan Ci. Main lompat dia saudara, karena garang bukan main kan. When the last time you ask your husband, Pak, kalau begini oke gak? Hidup itu begitu loh. Kalau kamu tidak mau tanya apa suami dia diam bukan berarti setuju. Coba kalau you udah pergi, suruh anak gadismu tanya. Karena you udah pergi ya, tanya. Papa jujur, penampilan mama sekarang gimana Pak? Kalau mau jujur dia bilang apa? Ngeri saya lihat di mamamu sekarang. Dulu papa married sama satu wanita, polos sederhana rambutnya begini. Sekarang mamamu, papa sudah susah bedain mana orang mana monyet nih. Ya malulah papa bawa kemana-mana. Kita pikir hidupnya hanya untuk diri sendiri. You punya husband tuh kadang-kadang old style, kuno dia. Gitu. Dia jatuh cinta sama satu gadis polos, sekarang rambutmu naik semua men. Dia jatuh cinta sama gadis yang dulu dia suka, yang bibir dan lipstiknya sederhana, sekarang bibirmu 4 lapis bos. 5 warnanya, apakah kaget dia? Jadi setan nih bini gua nih kayak gini nih. Apa gak ngeri? Dulu jatuh cinta sama satu anak gadis, langsing imut-imut, orangnya sopan. Sekarang langsung gede banget. Hidung pun gede. Saya ada loh jemaat satu. Marah itu istri datang saya, Pak Antoni suami saya udah gak sayang saya. Kenapa? Gak tahu kemana-mana gak bawa saya. Oke nanti Bu ya, saya tanyain. Kenapa? Kok katanya udah gak sayang istri gede. Bukan gak sayang Pak, dulu dia jaga diri lah Pak, bagus penampilan. Sekarang udah gemuk banget, hidungnya udah kayak babi dulu dia. Hidungnya kayak babi Pak, gede banget, semua gede sekarang. Udah uang ada, nggak pernah jaga bang, makan aja sampai malam apapun dimakan Pak, kecuali kalau kaki meja itu keras, gak keras dia makan juga itu kayaknya itu Pak. Itu mata belum tutup, itu satu toples Pak, belum bersah. Saya pikir udah cepat mati aja saya kawin lagi Pak. Mau salahin siapa bos dalam hidup ini?
Kadang kita nggak nyimak hidup ini. Kita pikir ya udah laku sudahlah. Itu suami diam, bukan berarti dia setuju, bos. Cuma dia nggak mau ribut aja. Dia pikir biarlah sekaligus jadi monyet. Mau ngapain lagi? Mau diapain lagi? Mau diapain lagi tuh bini? Kalau ngomong satu kata ribut, dia sakit hati, dia biarin lah. Paling bagus bagus, lebih merah lebih bagus mah. Keren itu mah. Keren tuh mah. Jadi orang nggak apa-apa, aman, ada bodyguardnya, keren tuh. Nggak ada yang berani ganggu apa, bagus tuh. You know Jesus. Suatu hari dia ngomong sama Petrus. Petrus, kokoan ayam itu akan mengatakan kau akan menyangkal aku. Enggak Tuhan, I will die for you. Saya akan mati untuk kamu. Waktu Yesus disalib, ada seorang perempuan Ibrani. Aku lihat orang ini bersama Yesus dari Nazaret. Aku nggak kenal. Iya, aku lihat mereka makan semeja. Mulai menghujatkan Petrus. At that moment, ayam berkokok. Ingat dia apa yang Tuhan Yesus ngomong. Kaget dia. Dia lihat ke salib. At the same moment, Yesus lihat dia. Alkitab nggak tulis banyak-banyak loh. Alkitab tulis, maka pergilah Petrus menangis dengan amat sedihnya. Why? Waktu dia melihat ke Yesus, the same moment Tuhan lagi lihat dia. Dia lihat itu, dia punya sinar matanya Tuhan Yesus. Not changing at all. Bukan sinar mata judgmental, penghakiman, sinar mata yang berkilau, rasain yuk, sinar mata yang menuduh, udah saya ajar. No, sinar matanya just the same. Seperti dulu dia duduk sama-sama dengan Tuhan. Lihat Tuhan ngajar, ini dia punya sinar mata. Not changing. Maka hancur Petrus hatinya. Pure di sini Tuhannya itu. Maka dia bisa ngomong, Father, forgive them. Sulit loh ini loh. Kadang kita udah mengampuni, kita pura-pura. Ya. Aku ampuni kamu, asal kamu jangan. Itu pengampunan plus ancaman itu. If you want to forgive someone, you should anticipate. Kenapa? Possibility 2 minggu, 2 bulan kemudian dia buat yang sama, bisa loh. Jadi kamu sudah ngampuni, kasih tahu Tuhan, saya sudah ampuni dia. Kalau 3 bulan dia lakukan lagi, Tuhan beri saya kekuatan, still forgive him, supaya tidak luka hatinya. Nanti kok 3 bulan dia buat lagi, saudara akan ngomong apa? Selama ini saya sudah nahan, berarti bukan pengampunan. Kemarahannya dililit oleh kata pengampunan. Gitu. Hari ini buat lagi, putuslah kepalanya bos. Gitu. When you forgive someone, forget and forget. Oke, waktu dia lakukan, you gak luka. Memang orangnya begitu, but I'm clear begitu. Saya bersih Tuhan, I forgive, whatever. Maka Tuhan ngajar, berapa kali kita harus mengampuni saudara kita? Itu artinya unlimited bos. Ya, possibility orang yang bersalah kita untuk berbuat the same kesalahan yang sama sangat mungkin gitu. Belajar begini susah, tapi harus loh. Nggak ada pengampunan, gimana hidup? Khotbah begini saya buat KKR di Manado. Itu orang besarnya di pemerintah itu maju loh, karena sudah terbuka hatinya untuk bisa ngakui. Dia nggak malu lagi. Kayak dipulit di sini, di Nisan. Kalau panggil, maju-maju, ada yang nangis, anak muda lah, pahit sama bapaknya, maju-maju, suami istri masih muda, mungkin ya mereka juga, maju lagi satu, ibu-ibu lagi hamil 7 bulan, Bu, dengan kondisi hamil begini ini, tidak boleh pahit, itu mempengaruhi jiwa anak yang kamu kandung, begitu. Dia meratap, I don't know, dia apa masalahnya, kasihan banget hidup ini. Jika aku boleh bertanya, saudaraku, kalau umurmu sudah 65, hari ini hatimu dendam. I want to ask you, you mau tahan berapa lama dendam itu? For what? How long? Apakah hidup ini hanya untuk itu? Nggak ada hidup yang lebih happy. Nggak ada hidup yang lebih enak. Apakah dengan membenci seperti itu, solusinya selesai? Enggak selesai Pak. Apa dengan benci seperti itu, the problem solved? Enggak juga. Kalau saudara masih sebaya, masih banyak tanggung jawab, untuk apa? Nah kalau anak kita masih remaja, masih SMA, hidupnya sudah begini, hidup depan itu susah loh problemnya. Belum apa-apa sudah tertanam begini, bagaimana anak kita bisa bagus hidupnya? How come? How come? Jangan pikir hamba Tuhan tidak Coba lihat Daud dengan Saul itu. Daud lebih terkenal, Saul hatinya sebab, gua bunuh lu, gua habisin lu. Karena orang sudah mulai memuji kamu, memuja kamu.
Tunggu tanggal mainnya, I will kill you. Itu hatinya dendam kayak apa, saudaraku? Lihat itu Kain Habel. Persembahanmu diperkenan Tuhan ya. Kalau you tidak suka persembahan itu diperkenan oleh Tuhan, kamu punya tidak diperkenan, tanya sama Tuhan ke. Tuhan kenapa saya? Why? Tanya Tuhan kenapa adikmu you bunuh. Sirik dan dendamnya dia. Kalau mau bunuh, bunuhlah Tuhan, jangan bunuh adikmu. Adikmu gak ada salah apa-apa kok. Itu hidup manusia itu begitu. Itu nama tadi yang di hati itu. You mau tinggalkan di sini, atau you mau bawa pulang? Atau seorang gak kuat? Aku gak kuat Pak, I still holy. Hari ini you minta sama Tuhan supaya roh Tuhan bekerja di bagian itu. Mari kita tundukkan kepala sebentar.